Nah, nanti kita akan komparasikan antara chamber G-Load R dengan Minitech dengan MTXX. Ini main tinggal putar aja, walaupun untuk setivernya penampakannya dari atas bukan cukup lagi, sangat membantu. Ternyata kaya semen. Sudah pasti bodinya 10 mili. Stutnya, wow, cukup keras men di sini men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mamenku semuanya. Jumpa lagi kita di abal-abal channel Mamen. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai chamber terbaru dari Anger ya Mamen, yaitu chamber G-Load R. Dan ini yang versi taktikal. Jadi kita akan bahas berapa harganya, feel-nya seperti apa, kita bongkar juga. Tapi nanti kita akan bongkar itu sambil jalan ya. Jadi kita sambil bongkar sambil kita bahas, karena video-video sebelumnya kan setelah kita bahas kita bongkar langsung baru kita ulas. Nah ini kita sambil ngobrol-ngobrol sambil kita bongkar sambil kita bahas, jadi akan lebih banyak detail atau lebih banyak hal yang akan kita dapat informasinya, karena biasanya sih nggak akan terlupa banyak kalau seperti ini. Jadi langsung kita ulas aja untuk chamber G-Load R ini Mamen. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, semoga mamainku selalu dalam keadaan sehat, baik selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya, men. Amin. Pokoknya sehat selalu dimanapun berada. Dan semoga bisa segera memiliki unit-unit impiannya buat mamainku semuanya. Nah, men, jadi first impresi, jadi ini adalah chamber G-Load R ya. Jadi kita akan ulas tampilannya dulu. Tampilannya seperti ini ya. Detailnya seperti ini, mamen. Nah, sambil di sini kita akan bahas mengenai harganya. Nah, untuk harga dari chamber ini adalah harganya itu saya dapat di Rp2.500.000 momen. Nah, di harga Rp2.500.000 kita sudah dapat versi taktikal seperti ini. Ya, sudah ada relnya, sudah dapat hand gripnya, sudah ada aspopornya, ya kurang lebih seperti ini yang kita dapat. Dan kita dapat bonus itu ada spare part cadangannya itu juga ada. Jadi sudah ada plenum depannya juga. Tampilan untuk bagian depannya seperti ini. Nanti kita akan sambil bongkar, kita akan ulas lebih lanjut momen ya. Nah, ditambah untuk bagian atasnya dikunci dengan 3 baut, dapat adapter untuk single shoot. Di bagian atas ini sudah dibuka ya, jadi untuk antisipasi agar tidak terjadi macet-macet lagi. Kayaknya agak gelap men, saya hidupkan lampu dulu. Nah, oke, ini sudah kita pakai tambahan cahaya. Jadi seperti ini untuk picunya, dia sepertinya langsung nempel satu set. Nanti kita akan lihat langsung. Jadi sistem picunya sepertinya jadi satu dengan chambernya. Tapi iya apa enggak sih men? Nanti kita akan bongkar lah ya. Di sini kita bisa lihat sedikit untuk per hammernya itu sepertinya sudah pakai Misumi. Setelan hammernya lebih mudah karena kita tidak perlu buka-buka, langsung tinggal putar aja. Walaupun dia tidak ada klikernya seperti itu ya men ya. Jadi seperti ini. Untuk bagian cancel shootnya ada di kanan dan juga bisa kita pindah di kiri. Untuk setivernya penampakannya dari atas seperti ini. Jadi ini untuk tampilan setivernya dia kokoh men ya. Untuk feel dari kokangnya sendiri itu kalau mamen bisa ya sedikit lah ya membayangkan. Ya, kalau dibilang keras tidak, dibilang smooth banget juga tidak. Jadi bisa dibilang cukup, impresinya cukup banget kalau kita untuk hunting, karena kita biasanya kalau pakai pasti jarang kita ngokang pelan-pelan tuh jarang, jadi pasti langsung kokang tembak. Nah ini men ya, ini antisipasi apabila terjadi baut di dalam ini kendor, karena itu terjadi kemarin ya. Dan baut di sini kendor itu bisa terjadi di chamber apapun men ya, baik itu yang CNC ataupun yang pabrikan massal sekalipun seperti itu. Manunya ada di bawah. Di sini kita dapat manu bull yang 4000 PSI men, yang warna hitam. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang bobotnya berapa? Kita ambil dulu, pinjam timbangannya istri dulu men. Oke, sudah 0, kita coba timbang men.
Oke, untuk timbangannya versi timbangan ini men ya, jadi tidak bisa jadi acuan pasti, bisa lebih ringan atau bisa juga lebih berat. Anggap aja di sini 1481 gram, kita anggap aja sekitar 1,5 kilo atau 1,5 kiloan men. Untuk unit seperti ini, dan ini kalau dibilang sih nggak juga kecil-kecil banget men ya. Kalau untuk main power kita hunting, maaf men, ini ngetes ilmu kebal ternyata kecucuk duri ikan aja tembus men. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, kurang lebih feel-nya seperti itu. Lalu untuk picunya, sambil saya tahan. Untuk pitchnya, untuk hunting, cukup enak. Dan tetap masih bisa kita adjust ya, masih bisa kita setel lagi kalau kita mau lebih lembut atau lebih dalam untuk bagian picunya. Nah, seperti ini. Oh, oke men, yuk kita bongkar. Saya akan siapin dulu alat dan bahannya. Air masak men. Oke, kita akan lepas dulu. Pertama ya. Oh, di sini men. Di sini ada bonusan. Iya, kemarin saya masukkan di sini. Nah, ini kita dapat bonus untuk valve-nya juga o-ring kitnya ya. Kita dapat, jadi cukup membantu dan bukan cukup lagi, sangat membantu. Kalau seperti ini kita mau umpamanya pengen, kalau memang mamen beli nggak pengen repot-repot, minta sekalian ininya, pesen untuk o-ring kit setnya, o-ring setnya ini beberapa pieces gitu sekalian, jadi lebih enak ya, punya cadangan banyak. Minta 3 set atau 5 set, nah jadi aman lah kalau untuk jangka panjangnya, setidaknya bisa untuk backup untuk 1 tahun ke depannya, seperti itulah men. Tapi kalau unit-unit kita itu jarang trouble atau penggunaan pengisian anginnya itu minim dari kadar air men ya, jadi itu pasti akan lebih awet. Oke, mannya air. Hand gripnya standar karet seperti ini ada baut L-nya, kita masukkan aja biar nggak jatuh. Lalu ini pinggirkan dulu. Nah, di sini untuk bagian as popornya ini men, dia pakai dural khusus dan dikunci, ada nih baut L-nya untuk kita ngunci posisinya biar dia nggak gampang terlepas ya ketika sudah kita setel. Nah, ini bobotnya lumayan men. Untuk bagian as popornya ini bobotnya memang agak lumayan berat ya. Nah, karena dia bahan duralnya tebal. Kalau kita coba timbang untuk bagian ininya aja, jadi mamen kalau memang merasa lebih berat, ini bisa diganti salah satunya, bisa jadi solusi. Di sini kita timbang 201. Sementara kalau kita pakai yang standar biasa yang Biman seperti ini, 201, 202, kalau ini hanya 79 gram. Jadi selisih bobotnya itu 200 sama 79 sekitar 100 gram lebih men ya, sekitar 120-an gram. Dan untuk 100 gram pada sebuah unit itu sangat berarti men. Unit kita itu menambah 100 gram itu sangat terasa. Biasanya akan sangat terasa untuk bobotnya. Karena saya pernah pakai tabung DWM yang 470 cc 350 gram ya, lalu saya ganti pakai tabung Inokom yang 480 cc bobotnya kurang lebih berat sekitar 100 gram, itu langsung terasa bedanya men. Oke, kita lanjutkan pembongkarannya men. Ini untuk relnya. Wah ya, mantap sih men. Oke, di sini kokoh sekali. Kunci pakai baut berapa nih? 6 mili nggak salah men. 6 mili apa 5 mili ya? 6 mili nggak salah nih. Lalu di bagian depan juga ada di sini. Kita buka juga. Jadi ya, wah. Mungkin videonya akan lebih panjang men ya, tapi akan lebih banyak hal yang akan kita dapat di sini. Informasinya akan lebih lengkap. Jadi ya harap dimaklumi men ya. Oke, ini buat bagian depannya, dan seperti ini penampilan relnya. Di sini dipangkas, dilobangin agar untuk mangkas
bobot agar tidak terlalu berat. Oke, kita lanjutkan lagi Mamen. Langsung randomnya kita copot. Ternyata kaya semen. Oke, randomnya sedikit keras tadi men ya, jadi mau tidak mau saya harus bantu pakai mesin bubut untuk jepitnya. Nah, ini plenumnya tidak terlalu besar, tapi menurut saya segini nih untuk penambahan plenum udah ideal men ya, nggak usah yang terlalu besar dan terlalu panjang, karena lebih ideal lah seperti ini, lebih masih manis penampilannya. Di sini ditambah dengan 2 o-ring men ya, walaupun sebetulnya 1 o-ring lebih. Kalau saya boleh saran men, o-ring yang di bagian belakang ini sebaiknya Mamen lepas ya, utamakan pakai o-ring yang di depan ini saja, karena ketika o-ring yang di bagian depan ini dia kalah atau dia sudah mengalami kebocoran, dia tidak akan berimbas ke dratnya. Jadi drat ini akan lebih awet untuk jangka panjangnya, karena uap air atau udara atau korosi itu tidak lari ke bagian drat dan nggak bikin lengket. Jadi kalau Mamen mau nanti ngerakit sendiri, usahakan pakai seal yang ini aja. Jadi yang ini lebih bagus untuk dilepas. Kan ini bisa nambah agar tidak mudah bocor ya memang, tetapi resikonya ketika yang di sini sudah jebol, di sini masih nahan, nanti drat ini akan bisa korosi untuk dalam waktu yang, kalau kita biarkan terus-terusan ya men ya, ini akan bisa korosi. Karena saya hampir tidak pernah menggunakan o-ring di sini, kecuali memang settingannya tidak ada o-ring di bagian depan seperti itu. Oke, lanjut kita bahas lagi, kita bongkar lagi apanya nih men. Oke, mano kunci gris nih men. Oke, untuk manunya seperti ini. Oh, di sini ada o-ringnya men. Nah, kalau untuk manunya tidak ada masalah di sini. Nah, kalau manu ini lain cerita men ya, karena dia tertanam di sini dan o-ringnya dratnya itu di dalam, jadi memang nggak bisa di skema seperti itu. Ini pun tidak masalah, dan dia ini udah stainless, jadi walaupun terjadi ada kayak seperti pengapuran, seperti korosi gitu, dia masih aman. Dan ketika pemasangan selalu diwajibkan untuk ngasih minyak silikon lah men, paling tidak, agar menghindari korosi. Kalau di bagian dalamnya ini nggak perlu kita lepas men ya, ini sepertinya sih entah pakai seal entah pakai teflon, kayaknya pakai seal men, di lehernya itu pakai seal. Oke, kita mulai lagi men. Oke, kita lepas cancel shootnya. Yes, harap dimaklumi men ya kalau di bagian bawah dihambur-hambur dulu, karena kita lagi proses. Waduh, keras men, cukup keras. Di bagian tactical setnya ini dikunci sama 2 baut sementara ini yang kita tahu. Nggak tahu nanti apakah ada baut tambahan lagi yang harus dilepas. Di Mamen kok mau bongkar juga bisa jadi acuan lah ya dari sini. Oke, untuk tactical set belakangnya seperti ini, untuk dudukan dari hand grip dan juga as popornya ya men ya, seperti ini. Jadi untuk harga 2,5 juta men, belum termasuk ongkir, dan kemarin saya PO men ya, kita sudah bisa dapat tactical set yang seperti ini ya, banyak yang kalah men ya. Tetapi dengan harga seperti ini, apakah kita dapat yang sempurna, yang paling enak, yang paling smooth, yang paling detail? Tentu aja tidak. Jadi disesuaikan budget kita dengan harganya. Nanti kita akan juga coba komparasi antara Gelot R ini, terus Minitech, dan juga MTXX lah. Nanti kita akan coba compare antara ketiganya. Kita jajar jadi satu, baru kita akan coba komparasi antara ketiganya. Karena memang sih berbeda harga, tetapi dia punya nilai masing-masing media. Nanti Mamen tinggal milih mana yang disuka atau mana yang sesuai dengan isi dari dompet kita Mamen. Oke, di sini ada setelan hammernya pakai Misumi warna kuning,
Jadi ini sebentar, main sigmatku mana? Oke, jadi ini per hammernya, dia dimensi panjangnya itu kayaknya 6 sentian. Oh, 5 cm mamen. Nah, di sini 5 cm, kodenya 10, sudah pasti kodenya 10 mili. Hampir lah ya, tapi kita bulatkan aja di 10 mili dengan ide atau lubang dalamnya itu sekitar 5,7 mili. Nah, seperti ini. Jadi mamen kalau pengen bikin spring guide kah atau apa, ini bisa jadi acuan. Dan atau mau pengen ganti per hammernya, ini juga bisa jadi acuan. Lalu kita buka. Oke, kita buka bagian pelindung picunya. Oke, pelindung picunya seperti ini. Jadi ngesok dia atau ngepluk ya, masuk ke dalam seperti itu. Jadi otomatis aman, tidak akan geser goyang kanan kiri. Dan untuk pelindung picu seperti ini, walaupun dikunci dengan satu baut, saya rasa masih cukup aman ya. Nggak akan dia bengkok-bengkok atau miring, tuh nggak aman lah. Oke, kita lanjut mamen. Waduh, bagian ya seperti ini mamen ya. Bagian stutnya, wow, cukup keras men di sini men. Oke, ini dia stud untuk kokangnya men ya. Menarik hammernya seperti ini. Kita akan buka juga bagian satunya, bagian belakang. Oh, ternyata dia jadi satu main di sini. Jadi satu dia di sini men ya. Jadi langsung dia, tidak terpisah. Bah. Oke, ini baut atasnya, dan inilah bagian set livernya seperti ini mamen. Kalau bagian ini kokoh men ya, kuat pasti. Dan di sini ada bushing dari stainless nih men. Nah, bagian bawahnya seperti ini. Jadi ini untuk antisipasi agar tidak mudah oblak, tidak mudah kemakan bahan aluminiumnya. Jadi ditambah bushing stainless seperti ini. Ini cakep men. Otomatis bakalan pasti awet. Oke. Oh iya, ini kalau bagian hammernya ini atau trigger setnya ini, dia jadi satu ya men. Jadi satu sama body. Nah ya seperti ini. Kita akan coba buka men ya. Biasanya harusnya bisa nih. Harus kita buka men. Kita bagian sini dulu kita buka men ya. Nanti bagian valve-nya baru kita akan buka belakangan. Nah, oke, jadi bagian trigger setnya itu seperti ini. Jadi kalau kita akan coba keluarkan hammernya, di sini harus saya lepas dulu men. Oke. Oke, sekarang hammernya bisa kita keluarkan ya. Jadi kalau kita mau melepas hammer, caranya seperti itu mamen. Ya, kita harus buka di bagian trigger setnya ya, seperti itu. Dan ini hammernya, tentu aja hammernya seperti yang sudah sering kita bahas, kalau punyanya Anger, termasuk ya dari dia hammer, mix one, naga runting dan sebagainya itu ya, keluaran dari HJND Anger ini sudah ada spring guide-nya seperti ini. Yang pasti
Ini udah standar yang harus ada lah dalam sebuah chamber CNC itu. Kalau belum ada kayak gini, wah, terlalu sebetulnya men. Oke, kalau ini bagian ini nggak usah kita bahas ya, cukup mamen simak seperti ini tampilannya. Dan ini sudah bahannya udah pasti keras, jadi untuk jangka panjang pastinya awet seperti ini. Oh, ini belum kita keluarkan men. Nah, seperti ini bagian tusukan mimesnya berbahan stainless. Di ujungnya ini ya cukup kecil, tapi tidak jadi masalah selama proses bikin loadingnya tepat, nggak akan jadi soal. Sekarang kita akan buka bagian valve-nya men, yang mamen tunggu-tunggu. Nah, berapa cc kira-kira ya, cuman saya nggak begitu paham ya berapa cc. Saya seperti yang sering kita bahas, karena saya tuh paling males ngomongin soal volume ruang valve pada sebuah chamber, itu paling males men ya. Tapi mungkin nanti kalau saya dapat informasinya akan saya cantumkan di sini. Oke, jadi seperti ini. Tutup valve-nya, o-ringnya tertanam di sini men ya. Dan ini banyak stainless. Nah, ini bagian valve-nya. Oke, valve dan per valve-nya. Per valve-nya ini apakah Misumi? Jeleknya main ada Hansap, ada Lester. Ya, ini Misumi main. Untuk kodenya sama, OD10 juga dia, OD10. Lalu panjangnya ini 3,5 cm atau sekitar 35 mili kurang lebihnya. Untuk inside diameternya atau ID-nya itu ada di sekitar 6,5 mili, 6,4 nih men, sekitar 6,4 untuk ID-nya. Jadi kalau mamen mau ganti per valve-nya, pastikan tahu ukurannya men ya, karena kalau umpamanya nggak tepat nanti di sini nggak masuk. Dan di sini untuk valve-nya sendiri itu di sini diameternya untuk asnya itu, ekornya itu sekitar 6,2. Nah, 6,2 mili. Untuk bagian valve-nya di sini 8,3 mili. Ya, sekitar 8,3 mili. Untuk asnya sendiri 3 mili men ya. Nah, seperti itu panjangnya. Panjang asnya ini di sini kita bisa tahu sekitar berapa nih men? 37, 37 mili men ya. Nih untuk asnya. Nah, itulah acuan-acuan yang mungkin mamen bisa terima di sini. Nah, untuk tampilan dari ruang valve-nya itu kurang lebih seperti ini men ya. Nah, jadi ini kalau dilihat dari sini dia nih, tembus di plong dari sini. Di sini juga bisa kita lihat dia plong. Kalau dari valve-nya juga tuh plong. Jadi berapa volumenya saya nggak pernah ngurusin untuk ngitung volume ruang valve, karena menurut saya itu nggak begitu penting seperti yang kita bilang tadi. Jadi kalau untuk kita hunting-hunting ini udah cukup banget ya, udah cukup mumpuni hunting-hunting ya standar ya men ya. Kalau untuk bikin buat main long range apakah bisa, tentu aja sepertinya sih juga masih bisa, selama part penunjangnya juga sesuai, kita pakai LW69 umpamanya seperti itu, tentu aja sangat-sangat bisa. Jadi ya kurang lebih penampilannya seperti ini mamen. Lalu berapa sih ukuran dari bubutan laras yang masuk ke chamber G-Load R ini mamen? Sini ada nomor serinya nih men, SN GLR G-Load R ini 111225D068. Ini nggak usah kita lepas. Oh, kayaknya perlu kita lepas nih ya, yang untuk bagian lubang transfernya. Lubang transfer ini dia kalau saya ukur di sini sekitar 7 mm ya. Jadi lubang dalamnya itu, lubang transfer bagian dalam itu sekitar 7 mili. Nah, dia dikunci dengan baut harusnya sih M8. Yuk ya, ini dikunci kurang lebih M8. Lalu jaraknya
untuk keseluruhan ini men di 6 cm ya. Kalau punyanya Hammer X itu di 7 cm, sementara Gelot R ini di 6 cm. Untuk diameternya sendiri atau diameter OD yang masuk ke dalam chamber itu dia OD-nya 14 mili men. Yang kita dapat ini 14. Saya nggak tahu apakah 14 semua atau ada yang 13, tapi yang kita dapat ini OD-nya 14 men ya. 14 dan jarak lubang transfernya ini oke, tadi setelah saya ukur untuk lubang jarak lubang transfernya ini dari pangkal. Jadi kalau dari pangkal sisi sebelah sini tidak termasuk dudukan untuk magasin ya, itu 8 mili jaraknya. Kalau kita ambil center tengahnya itu sekitar 8 mili dari pangkal chamber. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Inilah dia chamber Gelot R. Dan apakah chamber dengan harga 2,5 juta ini layak untuk dibeli? Tentu aja men ya. Kalau kita pesen chamber atau beli chamber yang sudah CNC, apalagi produsennya sekelas Enger seperti ini ya, tentu aja ini sangat layak. Tetapi apakah ini yang terbaik? Tentu saja ada yang masih lebih bagus, lebih halus, lebih smooth, itu tentu aja ada. Tetapi untuk harga 2,5 juta kita dapat chamber seperti ini, tentu aja ya udah worth it sekali. Jadi kalau kita memang punya dana yang minim, setidaknya terbatas ya, bukan minim, terbatas lah, terus kebelet pengen punya unit atau pengen punya unit yang sudah CNC tetapi kita bertoleransi dengan unitnya, dalam artian kita nggak terlalu muluk-muluk, karena chamber ini aja sebenarnya sudah enak men, sudah enak nih. Dengan harga 2,5 juta kita mungkin tinggal beli oper belakangnya, pasang regulator, terus ditambah tabung dan ditambah laras, itu sudah jadi unitnya. Mungkin kalau kita rakit-rakit itu mungkin dihitung-hitung mungkin sekitar 5 jutaan udah jadi men. Untuk 5 jutaan sudah jadi, tergantung banyak. Kalau mungkin untuk standaran tanpa ada di setting-setting ya mungkin bisa ngepres lagi, nggak sampai 5 jutaan sudah jadi unit. Tapi kalau perlu disetting ulang, minta disetting dan segala macamnya, tentu akan ada penambahan biayanya. Larasnya juga tentu saja pakai larasnya yang disesuaikan dengan harganya ya men ya. Tabungnya juga mungkin hanya pakai tabung Taiwan, regulnya hanya regul paintball, itu tak rasa di bawah 5 juta tentu sudah bisa jadi. Kita anggap aja, mungkin saya coba hitung. Mungkin kalau untuk unit ini 4 juta lebih sedikit sudah jadi men. Kalau kita tidak ada penambahan untuk setting sana sini men ya. Kalau kita rakit apa adanya mungkin 4 jutaan aja udah jadi nih seperti ini. Jadi untuk chamber Gelot R seperti ini, jadi memang ini sebetulnya salah satu chamber untuk versi taktikal yang mungkin banyak ditunggu-tunggu sama maman-maman semuanya men ya. Harganya terjangkau, sudah dapat hand grip dan segala macamnya ya. Kita tinggal beli yang part yang mungkin memang part-part utama, part-part inti, dan itu habisnya nggak banyak. Lubang transfernya dia juga sudah gede. Dan tentu aja ruang valve-nya ini juga sudah mumpuni sekali nih men. Oke men, sekarang kita akan coba rakit ulang. Nah untuk bagian hammernya itu, jadi tadi kan seperti men ya. Nah kalau kita pasang ulang, itu setelah ini kita pasang bagian atas ini, jadi pernya kan tadi kita cabut dari sini men ya. Nah sekarang kita hanya cukup buka dari sini, tadi saya lupa men kok masih ada baut satu di sini untuk kita pemasangan pernya aja. Pernya ini tinggal kita masukkan, nah baru kita kencangin lagi. Aduh, nah tinggal kita kencangin lagi untuk pernya, jadi dia bisa bekerja bebas lagi. Oke seperti ini. Nah tuh, dan ini akan kita minyakin dulu semuanya men ya. Kita minyakin semuanya nih, pakai minyak silikon, dan nanti ini akan kita rakit, akan kita jual. Jadi nanti kita akan rakit, kita akan jual, cuman belum tahu nanti speknya seperti apa. Jadi kalau mamen minat sama unit ini bisa japri aja nanti ya. Nah oke mamen, jadi chambernya sudah selesai kita rakit lagi. Nah nanti kita akan komparasikan antara chamber Gelot R dengan Minitech dengan MTXX
ini Mamen. Jadi kira-kira mana yang lebih cocok untuk Mamen, mana yang serak di hati. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Nah Mamen, untuk chamber ini dengan harga 2,5 juta, versi saya beli kemarin, lalu kena ongkos kirim sekitar 116.000 kalau nggak salah men, jadi sekitar 2.616.000 nggak salah kemarin kita dapat itu men ya. Jadi apakah ini cukup worth it untuk dibeli dan kita rakit? Tentu aja dengan harga segitu men, kita dapat unit yang taktikal seperti ini. Sudah dapat hand grip, aspal port, tinggal ngasih regulator, dan dia ada plenumnya, tinggal ngasih regul, tinggal ngasih laras, tinggal ngasih tabung. Itu udah jadi dengan budget yang mungkin hanya 4 jutaan men ya. 4 juta lebih ya, pokoknya 4 jutaan itu bisa jadi unit ya. Tentu aja ini bisa jadi salah satu referensi yang cukup menarik untuk kita beli. Apakah saya rekomendasikan? Tentu aja untuk harga segitu kita sangat merekomendasikan men ya. Tetapi tentu aja dalam sebuah chamber itu akan ada kurang dan akan ada lebihnya. Namanya manusia itu terkadang tidak akan pernah puas. Makanya nanti kita akan coba komparasi dengan ketiga chamber ini ya men ya, dengan yang lain ini. Nanti kira-kira mana yang lebih cocok untuk Mamen pilih untuk jadi unit andalannya ketika mau hunting. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu Mamen. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau ada yang kurang dalam penyampaian, ada yang salah dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mamen. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Mamen, bye-bye. Kita akan bahas nih men, tentang 3 chamber ini.